Ini mungkin yang patut kita bisa maknai lebih bijak ya, bahwa apa yang diungkap oleh ungkapan Al-Mahfuzat ini agar kita bisa memaknai lebih bijak, agar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Barang siapa berjalan pada jalannya maka sampailah ia, atau barang siapa berjalan pada jalannya maka sampailah ia pada tujuannya. Jika di bahasa Arab kan mungkin mansaro ala darbi wasola, yang merupakan filosofi al-mahfudot. Nah, kali ini kita kembali membicarakan filosofi ini yang berupa kutipan-kutipan dari biasanya dari pesantren ya. Nah, kita akan kembali ngobrol sama Pak Ramdan Basuki. Nah, Pak, kali ini kita membahas filosofi soal kutipan-kutipan dari Al-Mahfudot yang di dalam bahasa Indonesia itu, barang siapa berjalan pada jalannya maka sampailah ia. Nah, sebenarnya ungkapan ini sering kita dengar sebagai nasihat klasik ya Pak, karena emang sering banget ya. Nah, menurut Pak Ramdan, apa makna filosofis yang tergandung dalam ungkapan ini? Sebenarnya dari sekian ungkapan-ungkapan klasik yang ada, biasanya memang seringkali diajarkan di dunia pesantren, baik itu di pesantren yang sifatnya tradisional ataupun yang sifatnya klasik lama ya, maupun yang pesantren sudah menerapkan modernitas ya, atau kemodernan. Dalam hal ini mungkin mereka yang sudah menggunakan tradisi dengan berbahasa Inggris, kemudian berdasi, memakai jas ya, seragam ya, tetap saja mereka itu akan selalu mendapatkan berbagai macam mata pelajaran ya, atau materi-materi yang memang berisikan nasihat-nasihat atau petuah-petuah atau hal-hal yang sifatnya mampu dijadikan sebagai pedoman hidup ya bagi para santri-santrinya. Nah, salah satunya memang dalam mata pelajaran Al-Mahfuzat itu di dunia pesantren atau di kalangan pesantren masih dipertahankan sampai saat ini ya, dengan berbagai macam tema, dengan berbagai macam judul ya. Nah, salah satunya ini ya yang akan kita bahas, mansaro adan darbi wasola, yang artinya itu barang siapa berjalan pada jalannya maka sampailah ia. Tentunya memiliki makna simbolik yang sangat mendalam, bahwa seorang manusia itu harusnya bisa melalui jalan, harusnya mampu menempuh jalan ya sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu sebenarnya pesan moral utama dari ungkapan mansaro ala darbi wasola. Karena memang dalam perjalanannya kelak nanti para santri maupun kita semua ya yang menjalani kehidupan ini akan mengalami berbagai macam kendala, kesulitan, persoalan, lika-liku, dan berbagai macam hal yang sifatnya warna-warni. Nah, dalam petuah ini atau dalam filosofi ini diajarkan bahwa hendaknya kita semua itu agar bisa mengikuti arah jalan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu prinsipnya. Berarti itu di dalam pesantren sendiri mata pelajaran khusus atau gimana Pak? Saya agak kurang paham karena bukan dari pesantren ya. Ya, di pesantren itu memang biasanya menerapkan tidak hanya satu jenis kurikulum ya, karena ada perpaduan.
ada kurikulum yang sifatnya nasional, misalnya dari Kemendikbud, Ya. ada juga kurikulum yang dari Kementerian Agama, Kemenak, ada juga yang berasal dari kurikulum lokal. Nah, kurikulum lokal itulah yang biasanya banyak ditambahkan berbagai macam pelajaran-pelajaran atau materi-materi yang sifatnya kepesantrenan atau kajian keagamaan, mulai dari kajian tafsir, kemudian hadis, berbagai macam ilmu alatnya ya, nahu, sorok, tata bahasa, termasuk al-mahfuzat ini. Nah, sehingga memang menjadi ciri khas ya, yang mungkin agak sulit didapatkan di sekolah umum. Jadi ini memang muatan lokal. Kalau Bulog kita ya muatan lokal pesantren itu ya. Oke. Barang siapa berjalan pada jalannya maka sampailah ia. Nah, dalam perspektif filsafat, Pak, bagaimana kita memahami kata tanda kutip itu jalan itu sendiri? Apa itu berupa aturan moral, hukum, atau semacam ya tatanan lah? Iya, memang kalau kita dimaknai dalam satu perspektif tentunya ini sangatlah sempit ya. Sehingga kalau kita ingin bisa memaknai yang lebih luas, ya tergantung bagaimana kita bisa memaknai dalam berbagai macam perspektif ya. Sehingga kalau kita ingin menempuh suatu jalan dengan berbagai macam jalan alternatif, kenyataannya itu tidak seperti zaman dahulu kan. Kalau suatu jalan raya, jalan utama, ya memang jalan raya utama itu saja. Tetapi sekarang itu dengan dinamika kehidupan, ternyata di sana juga banyak alternatif ya, atau jalan alternatif, atau jalan pilihan, atau sampai mungkin ada jalan tikus ya, atau jalan pintas, ada jalan tol, ada jalan MHT, atau mungkin jalan kedua, dan masih banyak lagi. Nah, ini mungkin yang patut kita bisa maknai lebih bijak ya, bahwa apa yang diungkap oleh ungkapan Al-Mahfuzat ini agar kita bisa memaknai lebih bijak, agar bisa memaknai juga lebih kekinian ya. Karena ternyata untuk mencapai suatu tujuan banyak jalan menuju Roma. Itu kan kata ungkapan lain ya. Sehingga kalau misalnya diterjemahkan lebih luas lagi, seperti yang tadi Mas Kar ditanyakan, banyak jalan, gitu kan. Itu. Di fenomena modern dan untuk hari ini nih Pak Ramdan, kita lihat sekarang kan banyak orang yang tergoda untuk menempuh jalan pintas demi hasil cepat. Mungkin lebih bisa dikatakan pragmatis ya Pak, baik dalam karir, bisnis, maupun kehidupan sosial. Nah, bagaimana pandangan filsafat terhadap fenomena ini, Pak? Ya, memang ini menjadi fenomena yang terbaharukan seiring dengan berjalannya waktu. Bahwa kalau kita terus pertahankan dengan satu metode, atau dengan suatu cara, atau dengan satu jalan saja, tentunya ini akan berimplikasi pada hasilnya. Nah, sehingga ada definisi atau alternatif lain. Kenapa tidak kita mencoba dengan jalan lain? Kenapa kita tidak perlu untuk menggagas dengan cara lain atau jalan lain? Kan itu yang akhirnya menjadi dinamika kehidupan modern saat ini. Sehingga dalam perjalanannya peradaban manusia akhirnya memiliki berbagai macam jalan alternatif kan. Nah, salah satunya mungkin itu ya yang sulit kita untuk mengelak atau menghindar, bahwa di sana itu memang ada jalan-jalan lain. Sehingga kalau misalnya dikatakan man saro ala darbi wasola, yang artinya itu barang siapa berjalan pada jalannya maka sampailah ia, ya tentu kita harus menempuh jalan yang benar. Itu mungkin ya yang harus
kita tekankan stressingnya di situ, bukan menempuh dengan jalan pintas yang dalam tanda petik memiliki makna menyalahi aturan, kan itu. Iya. Tetapi kalau mungkin menempuh jalan yang sifatnya lebih kreatif, lebih inovatif, memiliki perspektif yang berbeda, tentunya tidak menyalahi misalnya aturan-aturan moral yang berlaku, aturan-aturan agama yang berlaku, kemudian aturan-aturan hukum yang berlaku, tidak jadi persoalan kan? Nggak instan ya Pak ya? Ya. Nah, dalam konteks spiritual nih Pak, apakah kata jalan bisa dimaknai sebagai jalan menuju Tuhan? Lalu bagaimana hubungannya antara usaha manusia dengan takdir dalam mencapai tujuan itu? Iya, kalau secara spiritual kita maknai dengan kajian-kajian tasawuf ya tentunya kita harus bisa memaknai juga secara etimologis ya, bahwa jalan yang besar, jalan yang luas, jalan utama ya tentunya memang dengan menggunakan syariat ya. Syariat itu ternyata secara kebahasaan kan sebenarnya memiliki makna syari'. Syari' itu jalan raya yang besar gitu loh. Tapi kalau misalnya ingin menempuh jalan yang lebih spesifik, lebih khusus, ada yaitu misalnya dengan menggunakan tarikah. Ya. Tarik itu ternyata memiliki makna bukan jalan yang besar, tetapi jalan yang lebih kecil, jalan yang lebih spesifik, jalan yang lebih khusus. Nah itu ya. Nah ini kita ke penutup nih Pak, 2 pertanyaan terakhir. Jika ungkapan ini dihidupkan kembali untuk generasi muda hari ini Pak, pesan apa yang paling esensial perlu mereka pahami? Kalau kita memaknai dengan dunia kekinian, ini justru akan lebih dinamis ya. Kenapa justru akan lebih dinamis? Kita bisa melihat beberapa komunitas ya, atau mungkin persisnya beberapa negara yang akhirnya sanggup bisa maju modern dengan menempuh jalan alternatif yang lebih cepat. Tetapi yang lebih cepat di sini adalah memiliki makna yang inovatif dan makna yang kreatif. Kalau seandainya biasa ditempuh pendidikan dengan sekian tahun lamanya, kemudian dengan jam belajar berapa jam lamanya, atau mungkin dengan harus menguasai berbagai macam disiplin ilmu, maka mungkin dengan jalan alternatif lain yang sifatnya inovatif dan kreatif itu akan bisa membuka tujuan yang akan lebih cepat. Contoh misalnya, bangsa Korea itu akan sampai ke tingkat seperti negara-negara Eropa, Amerika itu dalam hitungan beberapa puluh tahun saja loh. Ya. Tidak seperti dengan bangsa-bangsa Eropa yang memang memiliki proses modernisasi memakan waktu sekian puluh tahun lamanya dan sekian fase tahapan. Nah, Korea itu tidak seperti itu. Ya. Nah, ada loncatan. Nah, loncatan itu yang dilakukan adalah dengan berbagai macam inovasi dan kreativitas. Sama seperti misalnya bangsa Tiongkok. Kita tidak bisa menutup mata, beberapa puluh tahun yang lalu mereka itu hampir sama dengan kita. Tetapi kenapa mereka akhirnya sanggup untuk melaju dengan mencapai loncatan kemajuan yang sangat signifikan? Karena mereka yang lakukan itu, mereka tempuh itu memang dengan jalan-jalan alternatif lain yang mungkin ya buat kita itu kurang lazim. Ya. Dengan jalan-jalan alternatif yang mungkin tidak manual lagi. Nah, mungkin itu ya yang akan jadi pertimbangan kita bersama, bahwa barang siapa berjalan pada jalannya itu akan sampai ke tempat tujuan. Nah, kita memaknainya itu hendaknya bisa dengan menggunakan
makna yang lebih cerdas, makna yang lebih kreatif, makna yang lebih inovatif, makna yang lebih memiliki perspektif yang berbeda. Mungkin itu ya yang harus dipertimbangkan oleh generasi muda sekarang. Nah, terakhir nih Pak Ramdon, Eh, menurut Pak Ramdon dalam hidup manusia yang paling lebih penting ini apa nih? Menemukan jalan yang benar atau berjalan dengan cara yang benar? eh saya juga akhirnya ingat kepada satu pepatah juga yang pernah didapatkan di pesantren ya. Ada satu kata-kata dalam mata pelajaran tarbiyah ya, atau di Indonesia kan itu disebut dengan ilmu pendidikan. Di sini disebutkan at-thariqatu ahammu minal maddah. Artinya apa? Metodologi itu sebenarnya lebih penting daripada materi itu sendiri. Kenapa? Karena dengan cara menghafal yang inovatif akan lebih cepat menghafal. Misalnya, dengan metode cepat dan kreatif, kita akan bisa mengingat mata pelajaran tertentu dengan cara-cara yang lebih modern. Misalnya, dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, akhirnya kita bisa memproduksi suatu produk yang sangat beragam dan yang sangat kuat. Ini terbukti bagaimana perusahaan-perusahaan di Cina dan Korea dengan metode teknologi yang mereka temukan dan terapkan, satu hari bisa memproduksi 1000 mobil unit. Coba bayangkan, kalau dengan metode lama, metode manual, satu hari mungkin baru beberapa unit saja. Tetapi mereka sanggup bisa menerapkan metodologi yang efektif, yang inovatif, yang kreatif, dan canggih. Nah, itulah yang harus kita ambil ilmunya dan bagaimana kita sanggup menerapkannya. Mungkin itu ya yang perlu kita renungkan juga bersama. Oke, sekian, terima kasih soal kajian dari Teras Falsafi yang membicarakan filosofi Al-Mahfudot. Untuk berikutnya silakan komen, share atau like di channel Peradaban Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.